Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 11 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan penata layanan kami. Biarlah berkat hari Sabat menjadi bagian kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Suzanti Pasaribu. Kepada Ibu Suzanti, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Judul renungan kita pada malam hari ini, mengusir kegelisahan dan keraguan. Ayat intinya terdapat pada Matius 14 ayat 31. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kristus datang ke dunia ini untuk menunjukkan bahwa dengan menerima kuasa dari atas, manusia dapat hidup tanpa noda. Dengan kesabaran yang tak kenal lelah dan pertolongan yang penuh simpati, ia menemui manusia dalam kebutuhan mereka. Dengan sentuhan lembut dari kasih karunia, ia mengusir kegelisahan dan keraguan dari jiwa, mengubah permusuhan menjadi kasih, dan ketidakpercayaan menjadi keyakinan. Tidaklah bijaksana untuk memandang kepada diri sendiri dan mempelajari perasaan kita. Jika kita melakukan hal ini, musuh akan menampilkan kesulitan dan pencobaan yang melemahkan iman dan menghancurkan keberanian, menyelidiki perasaan kita dengan seksama dan menuruti emosi, berarti memelihara keraguan dan menjerat diri dalam kebingungan. Kita harus memalingkan pandangan dari diri sendiri kepada Yesus. Ketika pencobaan menyerangmu, ketika kekhawatiran, kebingungan, dan kegelapan nampak mengelilingi jiwamu, pandanglah ke tempat di mana engkau terakhir kali melihat terang. Beristirahatlah dalam kasih Kristus dan di bawah perlindungannya. Ketika dosa berjuang untuk menguasai hati, ketika rasa bersalah menekan jiwa dan membebani hati nurani, ketika ketidakpercayaan mengaburkan pikiran, ingatlah bahwa kasih karunia Kristus cukup untuk menaklukkan dosa dan mengusir kegelapan. Ia akan memberimu kasih karunia untuk bersabar. Ia akan memberimu kasih karunia untuk percaya. Ia akan memberimu kasih karunia untuk mengatasi kegelisahan. Ia akan menghangatkan hatimu dengan rohnya yang manis. Ia akan menghidupkan kembali jiwamu dalam kelemahannya. Maka sandarkanlah jiwamu dengan penuh keyakinan kepada Allah. Serahkan semua bebanmu kepadanya. Jiwa yang mengasihi Allah akan bangkit di atas kabut keraguan. Ia memperoleh pengalaman yang cerah, luas, dalam, dan hidup, serta menjadi lemah lembut dan serupa dengan Kristus. Jiwanya diserahkan kepada Allah, tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ia akan mampu bertahan terhadap ujian berupa pengabaian, penghinaan, dan cemoohan.
karena juru selamatnya telah menanggung semuanya itu. Ia tidak akan menjadi gelisah dan putus asa ketika kesulitan menekannya, karena Yesus tidak pernah gagal atau tawar hati. Setiap orang Kristen sejati akan kuat, bukan oleh kekuatan dan jasa perbuatannya yang baik, tetapi oleh kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepadanya melalui iman. Adalah hal yang mulia untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati, murni dan tak bernoda, sebagaimana pangeran surga ketika ia berjalan di antara manusia. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Suzanti. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang danau. Sementara ia berdoa seorang diri di atas bukit. Di tengah malam, perahu mereka diterpa angin sakal, yaitu angin yang bertiup berlawanan arah dengan laju perahu dan menyebabkan ombak besar. Dampak angin tersebut menyebabkan perahu terhempas oleh ombak besar dan menghambat kemajuan perjalanan mereka. Bahkan membuat murid-murid kelelahan dan putus asa. Mereka akan tenggelam. Pada saat yang genting tersebut, Yesus datang berjalan di atas air. Murid-murid ketakutan dan mengira ia hantu. Namun, Yesus menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu, salah seorang murid Yesus, yaitu Petrus, meminta untuk datang kepadanya berjalan di atas air. Awalnya, Petrus dapat berjalan di atas air selama ia memandang kepada Yesus. Tetapi, ketika kesombongan dan ketakutan muncul saat ia melihat ombak dan mulai tenggelam, dalam keputusasaan ia berseru kepada Yesus, yang segera mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan dia. Lalu berkata, sebagaimana ayat inti di dalam Matius 41 ayat 31. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Pengalaman Petrus ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa keselamatan dan kekuatan manusia terletak pada ketergantungan penuh kepada Allah di dalam Yesus Kristus, bukan pada diri sendiri. Melalui berbagai ujian hidup, manusia diajar untuk menyadari kelemahan dan kebutuhan akan pertolongan ilahi. Jika seseorang mengandalkan kekuatannya sendiri, ia akan mudah jatuh dalam pencobaan. Sebaliknya, dengan terus memandang kepada Yesus dan mengakui keterbatasan diri, seseorang dapat bertahan dan menang dalam menghadapi tantangan hidup. Kegelisahan dan keraguan muncul ketika manusia lebih fokus pada keadaan daripada kepada Yesus. Yesus selalu hadir untuk menolong bagi mereka yang berseru kepadanya. Kejadian kepada murid-murid mengingatkan juga bahwa kehadiran Yesus bertujuan untuk mengusir rasa takut, kegelisahan, dan keraguan menjadi penyembahan. Roh Nubuat di dalam The Desire of Ages, halaman 382, paragraf 5 berkata, "Tidak lama setelah Yesus naik di dalam perahu, maka angin pun berhenti. Dan seketika itu juga perahu sampai ke pantai yang mereka tuju. Malam yang penuh ketakutan telah digantikan oleh cahaya fajar. Murid-murid dan orang lain yang berada di dalam perahu itu tunduk menyembah sujud di kaki Yesus dengan hati yang bersyukur sambil berkata, 'Sesungguhnya Engkau Anak Allah.'" Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, murid-murid mengakui dan mengenal Yesus sebagai Anak Allah, di mana Yesus sebagai perwujudan kasih Allah kepada mereka. Dan mereka menyembah sujud di hadapannya dengan hati yang bersyukur.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengakui Dia sebagai anak Allah dan menyembahnya? Renungan malam ini di dalam God's Amazing Grace, halaman 109, paragraf 2 berkata, Kristus datang ke dunia ini untuk menunjukkan bahwa dengan menerima kuasa dari atas, manusia dapat hidup tanpa noda. Dengan kesabaran yang tak kenal lelah dan pertolongan yang penuh simpati, Ia menemui manusia dalam kebutuhan mereka. Dengan sentuhan lembut dari kasih karunia, Ia mengusir kegelisahan dan keraguan dari jiwa, mengubah permusuhan menjadi kasih dan ketidakpercayaan menjadi keyakinan. Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi juga untuk memulihkan hidup kita. Ia tahu pergumulan kita. Dengan sentuhan lembut dari kasih karunia, yaitu Roh-Nya, Ia mengusir kegelisahan dan keraguan dari jiwa kita, mengubah permusuhan menjadi kasih dan ketidakpercayaan menjadi keyakinan. Kasih karunia Yesus cukup bagi kita. 2 Korintus 12 ayat 9. Ia memberikan kasih karunia bagi kita untuk bersabar, untuk percaya, untuk mengatasi kegelisahan dan keraguan. Ia akan menghangatkan hati kita dengan Roh-Nya yang lemah lembut. Ia akan menghidupkan kembali jiwa kita yang lemah. Oleh sebab itu, kita sadar dengan penuh keyakinan kepada Allah, menyerahkan semua beban kita kepadanya. Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita hidup di dunia ini tidak bebas dari masalah. Yesus tidak meminta kita memikul semua beban itu. Ia mengundang kita untuk menyerahkan semua beban itu kepadanya. Ketika kita memiliki iman kepadanya, kita kuat menghadapi masalah dan menemukan ketenangan serta kedamaian. Mari kita fokus pada Yesus dan jangan fokus pada diri sendiri. Terimalah Dia dalam hatimu oleh kehadiran Roh-Nya dan serahkan bebanmu kepadanya. Maka Dia akan mengusir kegelisahan dan keraguan serta meluruskan jalan kita. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini. Keadaan kami sama seperti murid-murid Yesus yang sering gelisah, bimbang, dan ragu saat menghadapi gelombang kehidupan yang menerpa kami. Pertolongan Yesus oleh Roh-Nya cukup bagi kami. Namun, sering kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Oleh sebab itu, ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar kami tidak bersandar pada diri sendiri dan menyerahkan segala beban hidup kami kepadamu. Sucikanlah hidup dan karakter kami, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila tiba saatnya, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.